Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika Arifah Hopso dari Prodi Sosiologi Agama semester 6 ingin memaparkan PPT saya yang berjudul tentang landasan epistemologi pemikiran pluralisme agama untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dan masyarakat multikulturalisme. Landasan epistemologis pemikiran pluralisme agama. A. Keberagaman masyarakat modern. Religius masyarakat modern ditandai dengan dua fenomena. Yang pertama, fenomena kecenderungan pada masyarakat muslim yang mengalami masalah spiritual yang mengakibatkan terbelenggunya skenario sosial, di mana seseorang memerlukan sandaran kehidupan yang agamis melalui praktek tasawuf sebagai penguat diri menuju kesolehan. Fenomena yang kedua yaitu kecenderungan kelompok yang fanatis, eksklusif, dan radikal yang tidak siap menghadapi realitas kehidupan atau bisa disebut dengan pergeseran nilai, di mana dalam berbagai aspek yang dipandang menyimpang dari ajaran Islam. Pergeseran nilai budaya dan nilai fundamental dari agama terjadi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, di mana Nurholis Majid menyatakan bahwa pada era modern saat ini manusia cenderung mengabaikan harakatnya dan bidang keagamaannya sebagai aspek kemanusiaan. Dari Nurholis Majid juga terdapat dua kecenderungan masyarakat muslim, yakni semakin mengental dan bergairahnya individu atau kelompok masyarakat untuk melaksanakan agama dan lebih menekankan aspek spiritualnya. Kemudian dalam hal ini manusia sebagai aliran dipandang sebagai suatu makhluk dan fungsinya dititikberatkan pada kepribadian dan sifatnya, sehingga muncul salah satu atribut manusia sebagai makhluk spiritual karena manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yakni memiliki naluri beragama, mengakui kebenaran agama Islam, dan memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran. B. Term pluralisme agama. Pluralisme berasal dari bahasa Latin, yakni plural yang berarti jamak. Sedangkan secara epistemologis, term pluralisme yakni keberagaman. Ada beberapa peristilahan yang berkaitan dengan konsep pluralisme. Di antaranya yang pertama ada pluralisme sosial, yang kedua pluralisme ilmu pengetahuan, dan pluralisme agama. Secara epistemologis, pemikiran pluralisme agama di tengah masyarakat dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, pluralisme memandang bahwa kebenaran itu majemuk. Yang kedua, pluralisme agama dilihat sebagai sebuah paham yang mengakui pluralisme agama. Dalam konteks filsafat, pluralisme merupakan ajaran yang menegaskan bahwa kenyataan didasarkan atas berbagai asas masing-masing, tidak bersaling berhubungan satu dengan yang lain. C. Pluralisme agama dalam Islam. Ini dapat dikatakan bahwa pluralisme dapat diartikan sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat diingkari. Maksudnya ialah keniscayaan kita untuk bersikap penuh toleransi terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau keagamaan yang berbeda dengan kita, di mana Allah sudah menegaskan dalam Ar-Rum bahwa Tuhan yang menjadikan bahasa dan warna kulit berbeda-beda. Dalam prinsip ini tentu saja membawa implikasi yang logis bahwa manusia dengan siapapun dan siapa dia serta dengan latar belakang apa saja dituntut untuk saling menghargai satu sama lain. Tipologi pemikiran pluralisme agama di Indonesia. Tipologi pemikiran pluralisme di Indonesia sangat variatif. Yang pertama itu ada pluralisme berbasis relativisme, yaitu manusia sebagai ukuran segala sesuatu.
Kemudian, doktrin relativisme ini mengandalkan akal manusia dan memandang agama sebagai tradisi. Kemudian, pluralisme juga berkaitan erat dengan relativisme kebenaran. Sedangkan relativisme itu memandang semua keyakinan, keagamaan, ideologi, dan pemikiran filosofi sama-sama mengandung kebenaran dan mengandung posisi yang sederajat atau sama. Pluralisme berbasis nihilisme, yakni jika semua agama adalah sama benar, maka logika terbaiknya adalah tidak ada kebenaran dalam semua agama. Pada tipe ini, kebenaran sejatinya tidak ada, karena kebenaran sama benarnya, atau bisa jadi semua kebenaran adalah sama. Salahnya itu berarti kebenaran itu tidak ada. Kemudian pluralisme berbasis teosofis, yakni organisasi ilmu kebatinan, wadah studi dalam pemahaman mengenai kebijakan ilahi yang tersirat di dalam alam raya. Inti ajaran teosofis ini adalah agama apapun selama menjunjung tinggi kemanusiaan dan menebarkan kebajikan adalah pada hakikatnya sama. Pluralisme bukan toleransi. Jika pluralisme dianggap sebagai cara bertoleransi terhadap penganut agama lain, maka Diana membantah pendapat tersebut, di mana ia berpendapat bahwa pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi bermakna dalam pencarian aktif guna memahami aneka perbedaan. Pada dasarnya, Islam mengakui perbedaan dan identitas agama, tapi tidak pada tingkat pembenaran terhadap teologinya, di mana Islam tidak memaksakan seseorang untuk pindah keyakinan atau agama. Namun, Islam sangat menghormati keyakinan lain untuk melaksanakan ritual agamanya sendiri.